Shelin. Pertemuan pertama kita yang membuat aku jatuh cinta. Sampai aku tak tahu lagi, harus berkata apa, dan memulai dari mana. Aku hanya memendamnya, hingga rasa itu hanya aku yang menyadarinya. Saat pertama dipertemukan denganmu, adalah merupakan kebahagiaan bagiku. Apalagi, ternyata kau mengajakku untuk masuk berlabuh di hatimu. Aku serasa mendapatkan kejutan yang terindah dalam hidupku. Aku melayang, menyambutmu dengan hatiku yang mengharu biru. Namun kini, rasa itu tengah berbeda. Apakah karena hatiku terlalu tipis dan lemah, hingga saat ini aku merasa hancur sehancur-hancurnya? Coba katakan padaku istri mana yang tak remuk hatinya, ketika melihat suami kesayangannya, sedang berduaan dengan wanita lain. Ungkapan sakit hati itulah yang menjerit-jerit pertama kali. Disusul dengan kecewa yang masuk dengan tergesa. Kemudian dilengkapi dengan rasa amarah dan benci yang merajai hati. Setan pun bersorak, melihat kekalahanku. Tak ada kata yang bisa kuucapkan dari bibirku yang mengatup dengan pelan. Aku seolah kehabisan udara. Dadaku mendadak sesak. Kau yang kuharapkan akan membuatku tertawa, membuat hatiku melonjak kegirangan, hanya bisa berdiri terdiam, di pojok sana. Menatapku dengan tatapan yang lemah tak berdaya. Kau diam, tanpa satu patah pun ingin meredam perih yang kurasakan. Gerimis pun turun di mataku. Semakin deras, menjadi lelehan air mata. Layaknya sungai yang mengalir pelan, di awal musim hujan. Seharian ini aku sibuk mengunggah foto-fotoku di semua akun media sosialku. Setelah itu, aku sibuk menyapa followerku. Aku sibuk dengan ponsel kerjaku, hingga tidak sempat membuka ponsel yang satunya. Aku merasa suntuk, setiap hari hanya menganggur, menguntit suamiku, dan bersembunyi di kamar hotel. Sebenarnya, sebelum aku menikah dengan Mas Malik, karirku sudah mulai naik pelan-pelan. Namun sayang, setelah menikah, Mas Malik memintaku untuk berhenti. Karena memang jika kami bekerja semua, kami hampir tidak memiliki waktu bersama. Saat Mas Malik ada waktu luang, aku justru sedang sibuk. Sementara saat aku menganggur, suamiku justru harus pergi. Akhirnya Mas Malik memintaku berhenti, dan aku pun menurutinya, demi baktiku sebagai seorang istri. Namun akhir-akhir ini aku merasa bosan. Aku menghubungi Kak Dian, managerku. Aku ingin jika ada job di dalam kota, aku ingin Kak Dian menghubungiku. Aku ingin terjun lagi ke dunia modeling, khusus memperagakan busana muslim. Semoga saja, suamiku mengizinkan. Semoga saja, nanti aku bisa membagi waktunya. Semoga jika sewaktu-waktu aku harus pergi ikut suamiku keluar kota, aku tetap bisa pergi. Aku sibuk mengobrol dengan Kak Dian, hingga aku lupa waktu. Saat sore, barulah aku teringat untuk membuka ponsel yang satunya. Ternyata sudah ada pesan dari Mas Malik. Dia yang biasanya pulang malam, kali ini pulang sore, katanya. Aku pun segera membuka pintu kamarnya, sesuai pesan dalam chatnya. Aku melihat sosok suamiku yang hanya berlilit handuk, di depan kamar mandi. Aku pun segera mengucapkan permintaan maaf. Namun tiba-tiba saja, aku dikejutkan dengan sesosok perempuan yang sedang duduk di bibir ranjang tempat tidur suamiku. Ya, dia adalah Lily. Perempuan yang selalu diisukan dekat dengan suamiku. Dan ternyata, saat ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka sedang berduaan di kamar hotel. Bahkan suamiku tidak memakai baju. Aku pun kaget, sehingga tidak bisa berpikir jernih. Pikiranku menjadi kalut. Terasa ada yang teriris. Begitu perih, di dalam sana.
Sepotong hatiku terluka. Maaf, saya salah kamar. Sekali lagi, maaf, kataku. Aku memutar tubuhku dengan cepat, dan keluar dari kamar suamiku. Sesampainya di luar aku langsung berlari menuju kamarku. Aku sudah tidak bisa lagi membendung air mataku. Tidak lama kemudian, ada suara pintu diketuk dari luar. Namun tak kuhiraukan. Itu pasti suamiku. Ponsel pun berdering. Nama ibu tertera di layar ponselku. Kuangkat teleponnya dengan rasa malas, semalas rasaku untuk bertemu dengan putranya saat ini. Assalamualaikum, Shelin. Menantu ibu yang paling cantik, lagi ngapain? Lagi sama Malik, ya? Oh, iya. Tadi Malik sempat telepon ibu, katanya sore ini mau ngajak kamu ke pantai, jadi gak? Atau Malik belum pulang? Aku hanya diam, menyimak apa yang beliau katakan. Shelin, kamu nangis, ya? Kenapa? Ibu sepertinya mulai panik. Aku pun menceritakan semuanya, dengan isak tangis yang terseduh. Aduh Shelin, kamu itu bagaimana? Kalau kamu seperti itu, ya malah kesenangan dia, perempuan ganjen itu. Dia bakalan punya kesempatan lebih, untuk menggoda Malik. Harusnya kamu itu bisa main cantik. Pertahankan dong, suami kamu. Kalau soal kesetiaan, ibu berani menjamin, Malik itu orangnya setia. Jangan khawatir. Bahkan dia itu sudah setia dengan perasaannya terhadapmu, jauh sebelum menikahimu. Masak iya, sekarang begitu sudah menikahimu, menghalalkanmu, dia mau meninggalkan kamu begitu saja. Itu tidak mungkin. Ibu tahu betul, anak ibu seperti apa. Sudah kamu jangan khawatir. Jangan nangis lagi. Kamu itu kayaknya harus ikut les mental. Masak, istri aktor terkenal kok cengeng. Memang kamu mau, seperti artis yang kawin cerai itu? Enggak, kan? Ibu berani jamin, bahwa Malik adalah anak yang baik. Ibu yakin, saat ini kamu cuma salah paham. Dengarkan dulu, penjelasan suamimu. Jangan kekanakan. Dia pantas untuk kamu perjuangkan, ucap ibu, panjang lebar. Mendengar ceramah ibu mertuaku, hatiku menjadi sedikit tenang. Ibu memang ahli, dalam mendinginkan hatiku yang sedang panas. Aku pun mulai menata perasaanku. Mengucapkan istighfar berkali-kali. Kuseka, air mata di pipiku, yang sudah mulai mengering. Kemudian aku berjalan menuju kamar mandi, untuk mencuci mukaku. Saat aku kembali dari kamar mandi, terdengar suara pintu kamarku diketuk dari luar. Aku pun membuka pintu kamarku. Benar dugaanku. Suamiku mendatangiku dengan wajah frustasi. Dia mengacak rambutnya yang sudah terlihat acak-acakan. Dia berjalan melewatiku begitu saja, tanpa menyapaku. Kemudian dia menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Tangannya telentang, kakinya terbuka lebar. Matanya terpejam dengan rapat. Aku menunggunya berbicara, berharap dia akan menjelaskan tentang semuanya, dan kemudian meminta maaf. Namun sia-sia. Bahkan laki-laki kesayanganku itu, menutup mulutnya rapat-rapat. Apakah aku yang salah? Ya, seharusnya aku memang harus berpikir lebih dewasa. Seperti kata ibu, suamiku adalah seorang publik figur. Siapapun mengenalnya. Dia bahkan digilai oleh semua orang. Bagaimana mungkin aku akan melepaskan begitu saja? Bukankah selama 5 tahun ini, diam-diam aku juga sudah jatuh cinta kepadanya, bahkan aku selalu memimpikannya, dan begitu mendambakannya.
Kenapa justru setelah dia halal menjadi milikku, aku justru meragu? Aku pun mendekatinya perlahan-lahan. Namun suamiku sepertinya justru tertidur pulas. Aku pun berniat untuk mengambil ponselku yang berada di atas nakas. Namun belum juga aku beranjak, aku merasakan ada tangan kekar yang menarik tubuhku, hingga posisiku menjadi terbaring di ranjang dengan posisi telentang. Ternyata tadi dia sedang berakting, pura-pura tidur. Ternyata dia sedang menungguku lengah, untuk mengerjaiku. Dasar aktor. Wajah tampannya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Manik matanya yang berwarna legam, seolah sedang menelisik iris mataku. Ah, kenapa aku begitu malu, di saat seperti ini? Di saat wajah yang teramat tampan yang bahkan sedang digilai oleh kaum hawa itu kian mendekatiku, mengapa aku justru bingung mencari objek yang lain, untuk melabuhkan mataku? Ibu bilang, kamu mau ngajak aku ke pantai? Mana, kok gak jadi? Aku berusaha membuka pembicaraan, untuk mencairkan suasana. Gak jadi, soalnya kamu malah ngambek. Dari tadi aku gak dibukain pintu. Jawabnya, masih dengan posisi tubuh yang sama. Aku semakin salah tingkah. Dia sudah mengungkung tubuhku, hingga aku tidak bisa kemana-mana. Kalau begitu, ya sudah, Mas balik saja ke kamarmu. Aku pura-pura mengusirnya, padahal sebenarnya hatiku menginginkan dia ada di sini. Gak mau. Soalnya aku mau ngajakin kamu ke pulau, ucapnya menggantung. Kemana? Aku menjawab dengan antusias. Ke pulau Kapuk. Jawabnya sambil tertawa lepas, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Kemudian, yang ada hanya hening dan senyap. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Wajah tampannya, kembali menyihirku. Kedua tangannya, tak lepas dari mengungkung tubuhku. Tatapan matanya kian sayu dan berkabut. Hingga aku menjadi lupa dengan rasa kecewaku. Aku menjadi lupa dengan marahku. Aku begitu terbuai dengan semua pelayanannya. Hingga terdengar suaranya yang kian serak, memanggil namaku. Suara geraman yang begitu rendah. Aku duduk di kursi, di depan meja rias, dengan cermin yang bingkainya penuh dengan ukiran khas Bali. Suamiku berdiri di belakangku, sedang mengeringkan rambutku dengan hair dryer. Sayang, rambut kamu lebat banget ini, panjang, lagi. Bakalan agak lama, keringnya, ucap suamiku. Ya sudah, aku bisa melakukan sendiri, jawabku. Tidak usah. Aku kan sudah sering bilang, selama ada waktu luang, aku usahakan untuk menghabiskan waktu itu, bersamamu, ucapnya terdengar manis di telingaku. Dia memang paling pandai, mencuri hatiku. Sayang, nanti aku berangkat lagi, kamu baik-baik di sini, ya? Semoga saja besok syutingnya sudah selesai, biar kita bisa segera pulang ke rumah. Lanjutnya. Aku pun tersenyum, dan menganggukkan kepalaku. Kami saling berpandangan, lewat cermin di depanku. Mas, aku minta maaf, kataku, dengan raut penyesalan. Minta maaf buat apa? Lelaki tampanku itu justru balik bertanya. Dia meletakkan hair dryer itu, dan berganti mengambil sisir di depanku. Sudah persis seperti pegawai salon. Hanya saja, dia terlalu maco. Yang tadi. Maaf, aku sempat berpikir yang tidak-tidak tentang kamu. Tolong, jika nanti aku sedang salah paham terhadapmu, dan aku memilih pergi, tolong, kamu perjuangkan aku. Aku merasa berat, mempunyai suami yang ternyata diidolakan oleh semua orang. Aku seperti belum kuat mental. Tidak terasa,
Aku sudah menangis dalam pelukannya. Tolong, Mas. Pertahankan aku, jika suatu saat nanti aku lupa, dan memilih pergi, lanjutku. Kamu jangan khawatir. Meskipun pernikahan kita baru seumur jagung, namun aku sudah begitu mencintaimu sejak pertama kita bertemu. Rasa itu sudah begitu kuat. Bahkan aku nekat menikahimu, dengan resiko denda yang tidak sedikit. Karena apa? Karena aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu keburu diambil orang. Sekarang aku mohon sama kamu. Kamu tolong percaya sama aku. Dimanapun aku berada, percayalah aku tidak akan berbuat melebihi batas. Aku sedikit tahu agama, aku begitu memegang teguh prinsip keluargaku. Dan alasan yang terbesar, aku begitu mencintaimu. Mas Malik bicara dengan penuh keyakinan. Namun tetap saja, aku tidak bisa membedakan, apakah dia sedang berakting, ataukah benar-benar tulus, keluar dari hatinya. Mas Malik pun membawa tubuhku ke atas ranjang. Masih ada waktu sebentar, aku masih ingin memelukmu, ucapnya, sambil membaringkan tubuhku. Sayang, pokoknya sebagai istri aku, kamu itu harus kuat. Gak boleh cengeng. Tidak usah mendengarkan berita sampah. Kamu harus percaya sama aku. Kamu harus paham resikonya memiliki suami seperti aku. Kamu harus menebalkan telinga kamu, ucap suamiku sambil mengusap wajahku. Iya, Mas. Aku akan berusaha. Doakan, semoga aku bisa kuat, ya, jawabku. Kami pun saling berpelukan dalam diam. Hingga terdengar suara pintu kamar yang diketuk dari luar. Siapa? Dia? Kami saling berpandangan dengan tatapan bingung. Bersambung.